Assalamualaikum ikhwah. Sebelum lanjut, yuk bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Yuk kita ngaji sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' ahlan para penonton sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih sama kita Hamizan dan juga Faiz. Ahlan semuanya, ahlan. Nah, pada gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya semoga, amin. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa yang belum cuci tangan dulu. Yang di luar jangan lupa pakai masker. Dan ingat, selalu terapkan social distancing. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang perang Badar ya. Akan membahas tentang perang Badar. Ya udah, tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Oke, baik. Mari kita kembali ke masa lalu di mana awal permulaan Islam tepatnya di momen perang Badar. Kenapa kita harus menceritakan tentang ini? Karena kita harus meniru betapa gigihnya perjuangan mereka, yaitu Rasulullah dan juga para sahabat yang mulia. Kalau antum-antum pernah tahu ya, Anda mau ngejelasin nih, faktanya perang Badar itu bukan perang pertama dalam Islam. Jadi sebenarnya perang pertama dalam Islam itu bernama Perang Saiful Bahar yang dipimpin pada kala itu oleh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu mungkin beberapa intermezzo dari Ana. Kalau ente gimana, Akhi Faiz? Nah, asik juga nih pembahasannya. Apa yang disampaikan tadi betul. Bahwa perang pertama Islam itu Saiful Bahar, bukan perang Badar. Jadi pada saat itu kejadiannya, pasukan Muslim yang jumlahnya sekitar 30 orang lah, ingin menghadang kabilah dagang kaum Quraisy yang jumlahnya 300 orang. Wah, banyak banget ya. Banget itu mah. Allah, Masya Allah. Tapi perang ini didamaikan oleh Majdi bin Amru al-Juhaini dari suku Juhaina. Dan tepatnya perang ini terjadi pada Ramadan tahun 1 Hijriah. Masya Allah ya. Masya Allah. Oh iya, ngomong-ngomong, ente tahu nggak sih sebab perang Badar apa? Ya, oke. Jadi awalnya itu perang Badar ini dipicu dengan satu perang, yaitu perang Usyairah. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ats-Tsani pada tahun 2 Hijriah. Awalnya sih perang Usyairah ini cuma buat menghadang kafilah dagang Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan yang ada sekitar 40-50 pasukan di samping kiri kanannya. Nah, jadi gitu salah satu, salah dua sebab perang Badar, yaitu perang Usyairah. Nah, kalau ente gimana? Ada tambahan nggak? Nah, ane mau nambahin nih. Jadi ini juga sebab perang Badar ya. Jadi kalau kita kupas lagi, itu ada asal-usulnya. Yaitu ketika Abu Sufyan mengirim seseorang bernama Domdom bin Amr. Ini merupakan mata-mata yang meminta bantuan ke Quraisy di Mekah. Nah, dari situlah mereka orang-orang kafir Quraisy menghimpun pasukan untuk membantu Abu Sufyan. Jadi begitu. Wah, Masya Allah ya. Oke deh,
Sekarang kita bakal ke intinya aja, yaitu Perang Badarnya sendiri. Jadi di Perang Badar ini pasukan Muslim terdiri dari 313 orang, ada 2 kuda dan ada juga sekitar 70 unta. Nah, ketika itu di kota Madinah yang menjadi pimpinan sementara itu Abdullah bin Abi Maktum. Sementara itu bendera perang yang menandakan lokasi Rasulullah ini dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Lalu bendera perang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, serta komando bagi kaum Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad. Begitu. Oh, Gimana ente? Kalau ente gimana nih? oh, oke, oke, oke. Ada nih. Hmm. Sementara itu, pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan perang ini terjadi di suatu tempat yang namanya Badar. Setelah itu, ternyata kabilah dagang Abu Sufyan itu udah selamat lewat jalan lain. Wah, Nah, dari berita tersebut, beberapa kaum Quraisy berpendapat untuk pulang aja lah ke Mekah. Kan udah selesai nih Abu Sufyan. Nah, salah satunya diusulkan oleh Akhnas bin Syuraik. Lalu Bani Zuhra mengikuti pendapatnya tersebut. Singkat cerita, pada sebelum perang, Utsbah bin Rabi'ah yang merupakan salah satu pemimpin pasukan Quraisy, ia ingin pulang saja. Karena ia tidak ingin ada pertumpahan darah di antara Quraisy. Lalu Abu Jahal menyindirnya dengan sindiran, "Sesungguhnya kamu tidak ikut perang karena takut melawan anakmu sendiri kan?" Dan sindiran akalati jazur, yang artinya berjumlah 100 orang atau satu onta biasa dimakan oleh 100 orang. oh, Jadi begitu. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangnya. Tadi itu kan persiapannya doang. Nah, ini baru perangnya. Oke, jadi pada perang ini pasukan kaum muslimin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa kantuk. Padahal mau perang loh. Tapi hebatnya Allah memberikan mereka rasa kantuk. Ingat, beda loh ya. Ngantuk pas belajar, pas kajian, itu mah godaan setan. Nah, habis itu mereka berhadapan one by one, satu lawan satu terlebih dahulu. Dari kaum Quraisy mereka diwakili oleh Utbah, kemudian Syaibah dan juga Walid bin Utbah. Ini fakta, mereka bertiga itu satu keluarga. Lalu kaum muslimin diwakili oleh Ali, Hamzah dan Ubaidah bin Harith. Nah, jadi singkat cerita, semua perwakilan Quraisy ini terbunuh semuanya dan dari kaum muslimin Ubaidah bin Harith terputus kakinya saat melawan Utbah. Nah, dengan lukanya ini, Ubaidah bin Haris setelah itu wafat. Ketika peperangan itu lagi sengit-sengitnya, ada salah dua sahabat, Muawiyah dan Auf, menemukan Abu Jahal, lalu mereka membuat Abu Jahal ini sekarat. Beberapa selang kemudian, Ibnu Mas'ud menemukan Abu Jahal dalam kondisi sekarat, dan tanpa pinggir panjang, ia langsung memenggalnya. Gitu. Dah, bentar, bentar. Kayaknya kalau aneh yang cerita terus nggak adil nih. Gantian dong. Oke, oke, oke. Singkat cerita, perangan pun selesai. Jadi, intinya kemenangan itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah ya, bukan karena kuantitas atau jumlahnya. Nah, korban dari Quraisy ada 70 orang dan 70-nya tertawan oleh pasukan muslim. Sementara itu, korban dari pasukan muslim ada 14. Kemudian, Abdurrahman bin Auf menawan Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Nah, di sini nih, Umayyah dan anaknya mati gara-gara dikeroyok oleh Bilal dan kaum Ansor. Waduh, parah, parah.
Dari situ, Abdurrahman tertusuk kakinya karena melindungi dua orang ini. Pertanyaannya, kenapa kok Abdurrahman melindungi dua orang ini? Jadi, dulu itu jika seorang dapat membawa tawanan, maka ia berhak mengambil hartanya atau pakaiannya. Yang Oh, jadi begitu. Yang aneh salut, sikapnya Abdurrahman itu tidak marah-marah ke Bilal. Hmm. Oke, setelah selesai semuanya, kemudian Rasul dan pasukannya pulang ke Madinah. Sebelumnya, mereka melewati suatu tempat bernama Sofra. Nah, di situ tuh pembagian gonima atau rampasan perang. Lalu, 70 tawanan ini dibagikan ke sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi memerintahkan untuk berlaku baik pada mereka. Lihatlah akhlak Rasul. Masya Allah ya. Masya Allah. wah, Nah, kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya bermusyawarah dan mendapatkan hasilnya, yaitu tawanan tidak dibunuh. Dan jika mereka ingin bebas, syaratnya dengan menebus sebesar 10.000 dirham. iya. Jadi, begitu seputar Perang Badar. Nah, baik, para penonton yang setia, tak terasa sudah tuntas pembahasan kita tentang Perang Badar Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah, kami meminta maaf jika ada kesalahan selama bincang-bincang tadi. Itu murni atas kesalahan kami. Dan adapun kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا amin. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita, amin. Oke, untuk penutup doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka. ilaik. Baik, nantikan kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.